Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SD Muhammadiyah 29 5D School. Tetap bersama dengan Ustazah Dia. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan pentingnya bekerja sama. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan itu bisa dengan cara mencangkok tanaman. Apa sih Ustazah mencangkok tanaman? Di sini sudah ada gambarnya bagaimana cara mencangkok tanaman. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Tetapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya tanaman hasil cangkokan adalah hasil yang lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkoknya lebih rapuh. Nah, bagaimana sih cara mencangkok? Pertama, kita kuliti batang pohon. Misalnya ini batang pohon, misalnya ini pohon mangga. Kita kuliti pohon mangga sehingga terlihat dalamnya. Ini setelah kita kuliti, kita beli pupuk dan tanah basah, lalu sedikit disiram agar basah. Setelah itu kita balut dengan kain, dibungkus dengan kain dan diikat atas dan bawahnya agar pupuk dan tanah tidak keluar dari batangnya. Setelah itu nanti akan tumbuh akar. Nah, ini mulai muncul akar. Setelah muncul akar, nanti bisa ditanam sendiri di tempat lain. Dia akan tumbuh menjadi pohon mangga. Seperti itu bagaimana cara mencangkok tanaman. Setelah mencangkok tanaman, di sini Ustazah Dia ada gambar anak-anak sedang bermain. Kira-kira ini bermain apa ya? Nah, karena mereka sedang membawa bambu, maka mereka bermain lompat bambu. Bermain lompat bambu sangat membutuhkan kerjasama loh. Kenapa? Apa pentingnya bekerja sama, Ustazah? Yuk kita baca pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Diperhatikan tangannya anak-anak yang sedang bermain lompat bambu. Nanti tangannya bisa terjepit kalau tidak bisa bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerja sama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Jadi kita harus bekerja sama dan konsentrasi ketika bermain dengan lompat bambu. Selanjutnya ada beberapa soal. Coba kita lihat. Masih mengenai tentang bekerja sama. Yang pertama, apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Bagaimana? Apakah kita perlu bekerja sama? Jawabannya yaitu iya, bermain lompat bambu perlu bekerja sama yang baik. Soal yang kedua, bagaimana cara kamu bekerja sama? Cara bekerja sama memegang batang bambu dan melompat. Ini yang memegang batang bambu, lalu ada dua anak yang sedang melompat. Yang ketiga, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Adakah caranya? Yakni berhasil apabila bisa bekerja sama dengan baik. Soal yang keempat,
Apa yang membuat tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Apa ayo? Benar, karena tidak bekerja sama dan tidak berkonsentrasi. Jika tidak berkonsentrasi, nanti akan gagal dalam bermain atau tidak berhasil. Di sini Ustazah selanjutnya ada 3 soal di halaman 185 dan 186. Kita bisa mengisi soal ini. Ustazah dia bantu ya. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah apa yang akan dilakukan Siti? Benar sekali, membantu ibu menyiram dan merawat tanaman. Ini gambar kedua. Wah, Edo sedang bermain layang-layang, tapi ayahnya sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu apa yang harus dilakukan oleh Edo? Benar sekali, membantu ayah membersihkan batang pohon dan daun yang jatuh. Kalau ini ada yang jatuh, membantu ayah untuk membersihkannya, batang pohon dan daun yang jatuh. Ini yang terakhir, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Ini Lani sedang sakit, kasihan dia. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman lainnya adalah bagaimana caranya? Benar sekali, yaitu mengantarkan Lani ke UKS untuk mengobati tangannya. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana perkembangbiakan tanaman dan bekerja sama. Bekerja sama dengan teman, bekerja sama dengan ibu ataupun ayah ataupun keluarga di rumah. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, tetap di rumah. Kalau keluar, tetap sering cuci tangan. Menggunakan hand sanitizer dan jaga jarak dengan orang-orang. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.